Baunya wangi sekali, rendang. Nah, sebentar lagi dia akan mengering, menghitam. 2 jam lagi baru jadi rendang. Iya. Sedap. Assalamualaikum Nusana semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kali ini kita datang ke sebuah rumah makan untuk melihat proses pembuatan rendang sekaligus mencicipi bagaimana rasa rendangnya. Ya, rumah makan ini sekarang lagi hits dan banyak diperbincangkan serta viral di Kota Padang. Ya, inilah dia rumah makan Randang Rajo-Rajo yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Iya, diaduk yang kuat, Pak. Nah, ini proses pembuatan rendang ya, satu kuali, dan bukan proses yang mudah karena harus diaduk dengan sendok yang besar itu ya. Jadi harus terus diaduk agar menghasilkan rendang yang enak. Nah, inilah dia. Jadi dapurnya ini persis di samping tempat makannya ini ya. Jadi kita bisa melihat langsung proses membuat rendang itu sendiri. Nah, di sebelah sana tempat makannya. Itulah dia. Nah, ini. Ya, ini masih berupa kalio dan sebentar lagi dia akan mengental ya, akan menghitam. Mungkin ya sekitar 1 jam lebih. Berat ya, ente? Bare? Wah. Wah, ini satu kuali besar atau namanya kancah ya kalau bahasa Minangnya. Isinya 25 kilo daging. Di dapur rumah makan ini terdapat 3 kuali besar ya, atau 3 kancah untuk memasak rendang. Nah, kalikan saja 3 kuali isinya 25 kilo kali 3, yaitu sebanyak 75 kilogram daging sapi sekali masak. Nah, ini kalio rendang. Nah, sebentar lagi dia akan mengering, menghitam. 2 jam lagi baru jadi rendang yang warnanya ya, yang kering. Nah, itu ya. Dan inilah hasil akhirnya dari pembuatan rendang Rajo-Rajo ini, dan kita akan mencoba bagaimana rasanya rendang Rajo-Rajo ini. Ya, ini best sellernya rendang. Jadi rendangnya itu dicampur dengan singkong ya, singkong yang sudah digoreng. Ubi lah ya kalau bahasa Minangnya. Kalau bahasa Minang ubi ya. Kalau bahasa itunya singkong. Ya, nah itu kawannya rendang itu. Ini ikan itu. Ikan Selain air tawar. rendang ada ikan nila ya. Ikan air tawar bakar ya. Nila bakar. Ya, ikan laut yang dibakar. Nah, ada gulai juga ya. Gulai rebung dengan nangka dan lobak singgalang, dikasih sambal juga. Betul enggak betul? Dan keripik. Ya. Sambal buruk-buruk ya. Nah, itu ada sambal lado hijau, kentang, tape, terong, Ikan sepat. dan cabai ya. ada jengkol juga ya. Ada jengkol kayaknya. Iya, Ya? jengkol. Ada jengkol. Iya, ini namanya sambal lado buruk-buruk. Jadi ini pembangkit selera ya, pemicu selera. Kemudian sayur Sayur atau anyang. Tapi porsi nasinya minimalis ya, cuma Iya. segenggam atau Wow. Oh. Kan bisa nambah dong. dan ini Nah, itu dimasukkan anyang atau urap berupa sayuran timun, daun singkong dan toge yang diberi Dan pepaya. daun pepaya ya. Daun buntut. pepaya. Baru
Ini kita ambil Rendang rendangnya. Ya, itulah dia. Bumbunya atau dedaknya itu warna hitam, coklat kehitaman gitu ya. Iya. Sedap ini. Lalu nggak lupa cabai. Nah, itu sambal lado. Tomat ya. Sambal ladonya itu. Nah, ini kita suapan pertama, ini kita ambil rendangnya dulu itu. Kita mau mencoba rendang rajo-rajo. Ya. Wow, enak banget. Mantap ya. Rendang nomor 2 terenak di dunia. Oh, nomor 2 ya? Ya. Jadi nomor satunya? Satu buatan mama saya. Oh. Nomor satunya rendang amak Dena ya. Wah, jadi rasanya itu gimana kuahnya itu ya? Apa Dagingnya nggak alot ya, kemerahan gitu, mudah dipotong gitu. jadi nggak alot ya? Alot ya. Dan Udah bumbunya disuir-suir gitu ya? Bumbunya kerasa, kelihatan bumbunya merah sampai ke sos daging. Ke dagingnya itu ya? Masuk ke dalam-dalam. Wah, itu mantap. Coba ambil rendangnya sepotong. Wow. Jadi mudah dikunyah ya. Iya. Ketahuan anak saya suka makan ya. Waduh. Gimana nih mah rendangnya? Asik banget ya. Asik ya? Wah, lama gitu ya. Lama banget. Jadi memang benar Nggak kata salah deh. orang-orang ya, nggak salah kata orang-orang bahwa di sini rendang di rendang rajo-rajo ini enak rendangnya. Mengkhusus buat raja-raja. Iya, Enak. rendangnya para Super. raja ini. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya ya. Jadi Ya, kalau ke Sumatera Barat silahkan nanti. ya di Kota Padang ya lokasinya ya, di daerah Jondul Rawang. Jondul Rawang, silahkan Iya. ya mampir. Jadi rumah makannya ini ada indoor atau yang di dalam seperti ini. Nah, di sini ada yang outdoor atau bisa makan di luar sambil ya melihat sekeliling gitu. Dan tempat makannya nyaman, cocok sekali untuk membawa keluarga di sini, dan yang terpenting masakannya, apalagi yang paling istimewa. Nah, ini dia rendangnya. Ya, rendangnya juga dijual Ya, dengan Per harga kilo 260.000 ya, 260.000 1 kilo ya. Isinya berapa potong? 18 potong. 18 potong ya. Wah, rendangnya, sayur, mantap ini. Lama ya? lama banget. Lama mana? Gimana nih antenan? Kesannya ini makan rendang nih antenan ini. Soalnya antenan ini ahli bikin rendang dari Solo ya. Beliau ini paling bisa membuat rendang khas Solo. Jadi beliau tahu apa rendangnya enak atau tidak. Beliau biasanya bisa merasakannya bagaimana? Enak, sama. Iya, enak ya. Iya, enak. Bumbunya enak ya. Bumbunya enak. Dagingnya pas. Pas. Ada istilah rendang dare. Nah, ya rendang. Kalau itu kan rendang dare. Kalau yang ini rendang orang Pasis ya. Padang. Ini rendang orang Pasis ya nanya. Kalau rendang orang Dare, enggak kayak ini. Banyak minyaknya. Banyak minyaknya. Berminyak ya. Kalau khas rendang Dare lebih berminyak gitu ya, keluar minyaknya ya. Banyak minyaknya. Nah, kalau rendang pesisir agak kurang ya. Dedanya halus. Oh, dedaknya halus kalau rendang Dare ya. Kalau di sini agak kasar ya. Tapi rasanya ya sama ya. Enak, sama. Enak ya. Ya, istilah rendang Dare dan rendang pesisir itu terbagi atas letak wilayah atau geografisnya ya. Ya, orang Dare atau orang yang berasal dari dataran tinggi atau yang berasal dari pusat kerajaan Pagaruyung, yaitu daerah-daerah seperti Batu Sangkar,
Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan sekitarnya, yaitu dinamakan orang Dare ya. Jadi masakannya baik rendang dan masakan yang lainnya juga disebut masakan orang Dare. Nah, kemudian ada istilah masakan rendang pasisya. Nah, rendang pasisya ini berasal dari orang Minang yang tinggal di daerah pesisir seperti Pariaman, Kota Padang dan sekitarnya, dan pesisir selatan. Jadi makanannya juga dinamakan makanan pesisir. Tambah. Oh, itu tambahan. Nah, ini Saking enaknya ya. Pakai nambah deh. kita nambah nasi. Jadi nasi nggak cukup ya, mesti cukup nambah. kayak Ini udang ya kayaknya ya. Udang yang dikasih pete, tapi udangnya nggak kelihatan nih. Rendang atau terbakar. Oh, berarti ini juga sambal buruk-buruk juga. Jadi ada kentang, pare, pario atau pare, terus bunga bawang, batang bawang ini ya, atau bawang ini. Persil atau merahnya tuh, Mas. Iya. Jadi ini yang sambal buruk-buruk pakai cabai merah. Kalau dua Nah, ini sambal buruk-buruk pakai cabai Ini tante hijau. Nah, ini banyak peminatnya juga ini sambal buruk-buruk. Sambal buruk. Iya. Habis. Biasanya sambal lado hijau ini ya kalau terasa asamnya Enak. ya, bawangnya terasa gitu ya. Bawang terasa asam. Iya. Jadi enak dimakan. Cabenya bukan direbus. Cabenya cabai mentah. Cabai mentah, Iya, kemudian dikasih disiram asam, ya. Disiram dengan minyak. Minyak. Enak. Oh, begitu. Cara bikinnya Minyak panas gitu ya. minyak panas. Disiram jadi dengan minyak panas. apanya? Terasa enak. Cabenya itu ditumbuk kasar ya. Iya, tumbuk kasar, kasih asam, kasih bawang, siram Iya. dengan minyak masak. Nah, begitu khas Minang ya. Kalau untuk cabai hijau ya, tomat. Nah, tomat baru lama mana ya. Lama, terasa asam. Taraso asamnya. Nah, itulah istimewanya masakan Minang ini. Sekali-sekali datanglah ke Minang, Iya, betul. makan batambuh, lalok bakaruh. Itu Wow. ciri-ciri orang Minang. Orang Minang ya. Iya. Makan batang buah, lalu bakarua. Lalok bakaruh. Yang terakhir nggak usah dibahas. Yang terakhir beat gitu ya. Juga boleh nambah. Iya. Istri juga boleh nambah ya. Jadi boleh tambuh. Tidak boleh tambuh. Jadi banyak yang datangnya. Ini baru jam 11, tapi sudah banyak yang ingin mencicipi rendangnya. Nah, kami udah coba yang kedua. Yang pertama datang jam 2, sama udah habis. Sold out ya. Jam 2 siang aja udah sold out ya. Jadi kita mesti cepat-cepat datang ke sini. Paling nggak jam 9 ya. Kalau rendang masih ada ya. Cuman Iya. buat sambal yang lain biasanya udah habis. Yang kayak ikan, apa sambal lado ini ya. Nah, Kalau jadi rendang, mereka harus stok lontokan kalau ada. memang stok banyak ya. Sebab 2 kuali besar tadi dimasak ya. Selain untuk dijual bungkus, juga untuk makan di sini. Dan setiap hari itu ya masak rendang itu ya. Fresh. Jadi rendangnya itu dimasak setiap hari. Jadi bertukar terus ya, bukan stok lama. Sama ubi gorengnya itu. Itu perencahnya ya. Biasa rendang di Sumatera Barat atau khas Minang ini ada yang campuran atau perencahnya itu ada ubi kentang, ada kacang juga ya, kacang merah, dan ini ubi singkong ini yang digoreng. Manis dadak rendangnya dan Enak. Gurih ya. dagingnya. Pakai dedaknya aja kita udah enak ya. Apalagi dicampur dagingnya itu. Udah double enaknya nih. Memang juara lah ini rendang rajo-rajo ya. Rendangnya para raja ini. Yang makan raja. Ya kalau makan di rendang rajo-rajo ini ya, kita bisa minta dihidangkan semua lauknya atau kita
cuma meminta beberapa lauk saja ya. Pasti tentunya ada rendangnya di situ ya, karena itu best sellernya di rumah makan Rajo-Rajo ini. Nah, yang ingin membawa pulang rendang Rajo-Rajo ini ya, di sini juga dijual dan sudah dibungkus atau dikemas dengan rapi. Nah, bagi yang ingin membelinya secara online juga sudah dijual, diantaranya di Bukalapak ya, dan ya bisa dicari informasinya di sini ya, dimana kita bisa membeli rendang ini ya di sekitar kota Padang. Ya, sekian dulu ya liputan kita dari warung nasi atau rumah makan Randang Rajo-Rajo yang lagi hits dan viral di kota Padang. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.